عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. حمدا يفوق حمد الحامدين وشكر الشاكرين. حمدا يكون لنا ذخرا ونجاة يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وأفضل اللاحقين والسابقين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن
muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Tidak ada kalimat yang lebih indah kita ucapkan di siang ini kecuali kalimat puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan rahmatnya kita semua di hari ini termasuk dari para hambanya yang masih mau dan mampu melaksanakan kewajiban kita salat Jumat berjamaah, di mana di luar sana berapa banyak saudara-saudara kita yang lalai atas kewajiban mereka. Kita berharap semoga segala ibadah, baik yang telah ataupun yang sedang dan yang akan kita kerjakan, semoga seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kita panjatkan kepada pimpinan kita yang mulia, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat yang kita lantunkan di alam dunia kelak di hadapan Allah taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan berkenan memberikan syafaatnya kepada kita semuanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak ada pesan terbaik dari seorang khatib melalui mimbarnya kecuali pesan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita semua meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan cara menjalankan segala perintah Allah dan menjauhkan segala larangan Allah. Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan surga kepada para hamba-Nya yang mau bertakwa sebagaimana firman-Nya, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin." Hendaklah kalian bersegera menuju ampunan dari Tuhan kalian dan bersegera menuju surga, yang mana luasnya surga seluas langit-langit dan bumi, dan surga ini sudah dipersiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa kepadanya. Semoga kelak Allah akan memasukkan kita ke dalam kelompok orang-orang yang bertakwa kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Satu ketika di tengah pasar ada seorang murid dari Imam Hamid Al-Laqafi bertemu dengan sang guru, dan beliau mengatakan, "Ya Syekhi ausini, wahai tuan guru, berikan saya wasiat." Ini juga pernah ditanyakan kepada Rasulullah SAW. Seorang sahabat bertanya, "Ya Rasulullah ausini." Saat itu Nabi berpesan, "La taghdab, la taghdab, la taghdab." Jangan marah, jangan marah, dan jangan marah. Adapun Syekh Hamid Al-Laqafi ketika ditanya pertanyaan ini, beliau mengatakan, "Ij'al lidinika ghilafan ka ghilafil mushaf." Hendaklah kamu jadikan bagi agamamu memiliki pelindung, memiliki penutup, memiliki kafan untuk melindungi agama kita. Maka murid ini bertanya, "Wa ma ghilafuddin ya Syekhi?" Apakah pelindung agama yang kau maksud itu, wahai Tuan Guru? Maka beliau mengatakan, kalau ingin agama kita terlindungi, terjaga dari kita hidup di alam dunia sampai kita meninggal dunia, harus memiliki 3 pelindung. Yang pertama, tarkud dunia illa ma la budda minhu. Yang ingin agamanya selamat, tinggalkan dunia kecuali hanya sebatas yang perlu-perlu saja. Hadirin rahimahullah, kita hidup di alam dunia pasti ingin mencari nafkah, pasti harus mencari dunia. Silahkan kita berusaha, silahkan kita bekerja. Bukan berarti meninggalkan dunia kita meninggalkan usaha kita, tidak. Akan tetapi jangan sampai dalam berusaha mencari dunia, harta, pangkat, tahta, jabatan, kita sampai melupakan rumah yang kita sebenarnya adalah alam akhirat. Hadirin rahimakumullah, berapa banyak orang tertipu dengan kenikmatan dunia, haus, rakus, tamak mengejar kenikmatan dunia sehingga meninggalkan kewajiban dia. Dia tidak sholat, dia tidak puasa, bahkan dia rela menghalalkan apa yang Allah haramkan. Dia rela korupsi, mencuri, menipu orang, bahkan melakukan perbuatan syirik hanya demi mengejar dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah ketika Mi'raj dipanggil oleh seorang nenek yang memakai perhiasan. "Ya Muhammad ta'al, ya Muhammad ta'al." Muhammad kesinilah, Muhammad kesinilah. Tapi Nabi tidak menolak. Ketika sudah melewati nenek tersebut, Nabi bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, man dia? Siapa tadi perempuan itu dan nenek yang pakai perhiasan?" Kata Jibril, "Ya Rasulullah, tilka dunia." Nenek tersebut adalah gambaran sebagai dunia. Dunia adalah sesuatu yang sudah tua, yang sudah tua renta, sudah jelek, sudah bobrok,
tapi diberi perhiasan dan banyak orang tertipu dengan perhiasan tersebut. Kalau tadi kamu menoleh wahai Rasulullah, niscaya umatmu semuanya akan cinta terhadap dunia. Bayangkan hadirin, Nabi tidak menoleh saja, kita masih cinta dunia, apalagi Nabi menoleh pada dia tadi. Masyaallah muslimin rahimahumullah. Sayyidina Ali dalam satu makalahnya ketika ditanya tentang dunia, beliau mengatakan, "Mali walid dunya, awwaluha ana wa akhiruha fana, halaluha hisab wa haramuha iqab." Untuk apa saya membicarakan dunia, kata Sayyidina Ali. Dunia itu awalnya diisi dengan rasa letih. Kita ingin apa-apa, kita pengen pintar, pengen kaya, pengen sukses, semua capek. Dari mulai bayi kita capek, belajar berjalan, belajar berbicara, semua capek. Dan akhir dari dunia adalah kebinasaan. Kita semua akan binasa. Kalau mengejar dunia, kita pasti binasa, atau dunia akan binasa bersama kita. Yang halal dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang haram kita dapatkan akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimahullah, jadikan dunia mazra'atul akhirah, ladang untuk akhirat. Apapun yang kita miliki di dunia, nikmat Allah, harta, pangkat, jabatan dan lain sebagainya, jadikan itu semua investasi sebagai bekal kita menghadap Allah di alam akhirat nanti. Dengan cara seperti ini kita tidak akan ditipu oleh dunia. Karena Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan ketika menciptakan dunia, "Ya dunia, man khadamani fakhdumi, man khadamani fakhdumi wa man khadamani fastakhdimi," kata Allah. Wahai dunia, barang siapa yang hidup di dalammu menjadi pelayan saya, beribadah kepada saya, jadilah kamu pelayan dia. Orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala di alam dunia, dunia akan melayaninya. Dan barang siapa, kata Allah, yang menjadi pelayannya, mengejar-ngejar kamu, jadikan dia budakmu. Kita ketika mengejar dunia tidak akan ada pernah rasa cukup. Oleh karena itu, carilah dunia sewajarnya saja, sisanya fokuskan diri kita kepada akhirat, karena kita akan pulang ke alam akhirat, kampung halaman kita. Ini yang pertama. Ingin dunia kita selamat, ingin agama kita selamat, tinggalkan dunia kecuali yang perlu-perlu saja. Yang kedua, kata Imam Hamid Al-Laqafi, "Wa tarkul kalam illa ma la budda minhu." Tinggalkan berbicara, tinggalkan ngobrol, kecuali hanya yang perlu-perlu saja. Hadirin rahimahullah, lisan anggota tubuh kita yang paling lemah, tidak memiliki tulang, beda dengan anggota tubuh yang lain. Bahkan kuping pun yang lembut memiliki tulang, tapi beda dengan lisan. Akan tetapi lisan ini sangat berbahaya. Dengan lisan orang bisa masuk Islam dengan mengucap 2 kalimat syahadat, dan dengan lisan pula orang bisa murtad ketika salah mengucapkan kata yang kalau tidak diridhoi. Dengan lisan kita bisa memiliki benda orang lain dengan akad jual beli. Dengan lisan juga kita bisa transaksi untuk berzina, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan lisan orang yang tadinya tidak punya hubungan bisa menjadi suami istri, dan dengan lisan juga bisa terjadi perceraian dalam rumah tangga. Hadirin rahimahumullah, jaga lisan kita. Kata Nabi, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka ucapkan yang baik-baik saja atau diam. Kalau tidak bisa berbicara yang baik, lebih baik kita diam. Tidak perlu kita ucapkan hal-hal yang nanti kita akan sesali di mata Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak, kata Rasulullah, orang diadab di alam neraka karena tidak bisa menjaga lisannya. Hadirin rahimahumullah, oleh karena itu ingatlah, setiap kita mengucapkan kalimat dari lisan kita, Allah mengatakan, "Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah terucap kalimat dari lisan kita kecuali di sampingnya sudah siap mencatat raqibun atid atas semua yang kita ucapkan. Hadirin rahimahumullah, ucapkan yang baik-baik saja. Pikirkan kalimat yang akan kita ucapkan sebelum kita keluarkan, sehingga nanti lisan kita akan memberikan manfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pakai lisan kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Para aulia, para sholihin senantiasa membasahi lisan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jarang berbicara kecuali hanya seperlunya saja. Berbicara hanya yang baik-baik saja. Sisanya dihabiskan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua, ingin agama kita selamat, jaga lisan kita, jangan berbicara kecuali hanya yang perlu saja. Yang terakhir, kata Imam Hamid Al-Laqafi, pelindung agama kita adalah wa tarku mukhalatatin nas illa ma la budda minhu. Kalau ingin selamat agama kita, maka tinggalkan berkumpul dengan orang lain, tinggalkan bergaul dengan orang lain
kecuali perkumpulan yang perlu saja. Kita silahkan pergi ke masjid untuk sholat berjamaah. Silahkan hadir majlis zikir untuk berzikir bersama-sama. Silahkan hadir ke majelis ilmu untuk menuntut agama. Tapi kalau majlis yang isinya membuat kita lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih baik tinggalkan majlis tersebut, lebih baik kita di rumah kita. Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad beliau pernah mengatakan, "Hada zaman zamanus sukut wal luzumul buyut wal ridha bil qut ila an tamut." 4 abad yang lalu beliau mengatakan makalah seperti ini. Zaman ini, di zaman beliau 4 abad yang lalu, adalah zaman yang sebaiknya kita lebih banyak diam. Tidak perlu komentar kalau tidak perlu, yang akhirnya akan menyakiti perasaan orang lain dan merugikan kita sendiri. Dan zaman ini katanya sebaiknya kita lebih banyak tinggal di rumah saja. Kecuali ada keperluan silakan keluar, setelah itu lebih baik di rumah saja lebih selamat. Kemudian zaman ini katanya adalah zaman yang mana kita sebaiknya menerima makanan yang ada di rumah kita. Tidak perlu cari makanan yang aneh-aneh, bahkan makanan yang tidak jelas halalnya kita coba. Hadirin, makanan sangat berpengaruh terhadap ibadah kita. Ketika kita makan makanan yang halal, maka ibadah kita akan bergerak mudah untuk ibadah. Tapi kalau kita makan yang haram, susah dipakai untuk ibadah. Dan kata beliau, sampai kapan kita seperti ini? Banyak diam, banyak di rumah, makan yang ada saja, ila antamut, sampai kamu meninggal dunia. Kalau ingin selamat dari pikiran pergaulan yang memberikan efek positif pada diri kita, baik efek positif dalam hal dunia maupun akhirat. Kalau perkumpulan yang isinya negatif, bahkan bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan majlis yang seperti itu. Oleh karena itu, jaga diri kita dalam pergaulan. Karena kata Arab mengatakan al-biqa yughayyiru ittiba', lingkungan bisa merubah watak seseorang. Kalau antum bergaul dengan orang-orang saleh, orang-orang yang baik, maka akan ketularan kebaikannya. Akan tetapi kalau antum berkumpul dengan orang-orang yang tidak baik, apalagi orang yang suka bermaksiat pada Allah Subhanahu wa taala, jangan salahkan siapa-siapa kecuali kita sendiri kalau kita juga berubah seperti mereka. Hadirin rahimahullah, orang Arab mengatakan man jalas jalas, orang yang kumpul duduk bersama orang lain akan sama gayanya seperti teman-temannya. Oleh karena itu, ingin selamat agama kita, kumpullah dengan orang-orang saleh, orang-orang yang membuat kita makin dekat, makin ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini 3 nasihat dari Muhammad Al-Aqafi untuk menjaga agama kita, mudah-mudahan menjadi pelajaran yang berharga buat kita dan bahan introspeksi buat kita masing-masing, agar kita bisa menjaga agama kita selamat di dunia sampai kita bawa mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة عبد قلت حيلته ورسول الله وسيلته وأنت لها يا إلهي ولكل كرب عظيم ففرج عنا ما نحن فيه بسره. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perbanyak bekal untuk menghadap Allah, dan bekal terbaik adalah takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala.
wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Seorang ulama mengatakan dalam syairnya, tazawwad min at-taqwa fa innaka la tadri idza jaa al-layl hal ta'ishu ila al-fajr. Hendaklah kamu berbekal dengan takwa, karena kamu tidak tahu ketika kamu mendapatkan malam hari apakah masih terbangun di pagi harinya. Wa kam min fata amsa wa asbaha dhahikan wa qad yusjat anfaluhu wa huwa la yadri. Berapa banyak pemuda yang di sore dan pagi hari masih bisa tertawa bercanda dengan teman-temannya, padahal di hari yang sama kain lehernya sedang ditenun untuk kematiannya dan dia tidak menyadarinya. Wa kam min arusin zayyanuha li zawjiha wa qad qubidat arwahuhum lailatal qadri. Berapa banyak calon pengantin yang sudah menyebar ribuan undangan, sewa gedung, fitting baju, pesan catering, undang penghulu, besok pagi akan nikah, malam sudah dipingin, ternyata malam sebelum akad ruhnya sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kam min sigharin yurtaja tul umrihim wa qad udkhilat lisanuhum dhalmatal qabri. Berapa banyak anak kecil bahkan masih merah tubuhnya, orang tuanya berharap anak ini tumbuh hingga dewasa membanggakan kedua orang tuanya, tapi yang terjadi di hari itu jasadnya yang masih merah, masih kecil, dengan terpaksa dimasukkan ke liang lahat yang sangat gelap. Wa kam min sahihin mata bil ghairi illati wa kam min saqimin 'asha hina min ad-dahr. Berapa banyak orang yang sehat hari ini sholat Jumat bareng dengan kita, ngopi bareng, kerja bareng, tidak ada penyakit sama sekali, tapi di hari yang sama terdengar kabar secara mendadak dia meninggal dunia. Dan berapa banyak orang yang sudah sakit bertahun-tahun tidak pun mendatangkan kematian pada dirinya. Hadirin, Nabi kita berpesan, al-mautu ya'ti baghtah, mati datang dengan tiba-tiba. Persiapkan kematian kita dengan menjaga iman dan Islam kita, perbanyak amal saleh, perbanyak taat pada Allah Subhanahu wa taala, berhentilah berbuat maksiat. Dengan cara seperti ini kita berharap mudah-mudahan Allah matikan kita dalam husnul khatimah, mati sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi musabbihatin qudsih wa thannata bikum ayyuhal mu'minun. Fa qala tabaraka wa ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Warḍa Allahumma 'anil arba'atil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa 'Ali وعن الإمام الحسن بن حسين وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أجل وأكبر. أقيموا الصلاة.